Solo what's up my friend. Kita mau ke Museum Sumpah Pemuda. Ini sekarang udah jam setengah 9 di hari Sabtu ya guys ya, tanggal 28. Kita dari rumah Kalista guys. Ada Yahri sebagai videografer. Halo. Oke guys, kita berangkat ya guys ya. Enggak, nih. A few moments later. Hujan guys, pas berangkat guys. Oke guys, kita ganti rencana guys. Ternyata hujan deras, baju basah semua. Ini udah pada capek ya guys ya. Jadi kita bakalan diapain? Diantar. Kita bakal diantar sama mamanya Kalista ke stasiun Bekasi. Karena hujan deras tidak kunjung reda ya guys ya. Basah. Halo guys. With me again. Naik mobil. Jadi kita nggak jadi naik motor karena hujan. Padahal udah Ini sisanya 2 orang. Say hi. Aku diculik. Ambil. Duh, aku diculik. Halo guys, aku diculik. Guys, kita di belakang seperti diculik ya adik-adik. Kita di belakang sama Raffi lagi sibuk. Halo, aku diculik guys. Di belakang tuh, kita di belakang banget di bagasi pokoknya. Kacau banget, Cok. Oke guys, kita udah ada di stasiun Pasar Senen, ini baru sampai. Jadi halo. Oke guys, kita udah sampai di stasiun Pasar Senen ya guys. Jadi kita belum nyampe di museum karena Iya. kita udah kelaparan duluan. Karena Jadi kita mau nyari makan. sebenarnya jadwal awal tuh kita berangkat jam 8 kan. Terus gara-gara hujan kita baru nyampe di stasiun jam Sekarang jam setengah satu kita mulai. Arfa, say hi. Gila Cok, gue beli batagor aja. Arsa makan. Yang makan Arsa doang. Kita nggak makan.
kita udah sampai tempatnya. Tebak kita dapat apa? Museum Sumpah Pemuda. Tiketnya. Lihat tiketnya. Ini yang satu lagi buka. Ini yang ini. Buka. Lihat. Tanya guys, balik. Peta guys, isinya jadi peta. kita kalau ke museum dapat ini. Kalau setelah Oke guys, kita siap-siap dulu. Habis itu kita mau masuk ya guys ya. Masuk guys. Oke, halo guys, kembali lagi sama kita Raffi, gue Panca. Oke, kita sekarang udah ada di mana? Di Museum Sumpah Pemuda. Oke, kita kali ini mau ngapain nih kira-kira? Ingin sedikit mengetahui ya tentang Sumpah Pemuda di zaman dulu. Oke, boleh. Kita sekarang ada di ruangan pertama. Apa ruangan pertama? Di sini ruangan pertama. Jadi sebelum masuk itu dikasih brosur. Nah, brosur ini tuh ada yang ntar ada peta. Terus di sini juga ada penjelasan tentang ruangan-ruangan yang ada di Museum Sumpah Pemuda ini, guys. Ya, di ruangan pertama ini itu adalah ruang pengenalan. Bisa jelaskan Mas Panca, ruang pengenalan itu apa? Oke, pertama nih ya, ruang pengenalan. Ruang pengenalan itu ini ya, ruang yang sekarang saya sama Raffi ada di sini. Ruang pertama ini ruang pengenalan. Ruangan ini menggambarkan diorama aktivitas pemuda yang sedang belajar dan berdiskusi di Gedung Kramat 106 saat masih menjadi pemondokan mahasiswa sekolah Stovia dan RHS. Sejarah awal dari gedungnya, jadi ini tuh ada foto peserta Sumpah Pemuda kedua juga. Di sini tulisannya Rumah Indekos Kramat nomor 106 dimiliki oleh Si Kong Lian yang mulai membuka bisnis penyewaan rumah indekos sejak tahun 1920. Setelah para pelajar lulus, rumah indekos tersebut disewakan kepada Pangjem Jam, gitulah ya, namanya susah disebut, sebagai rumah tinggal, lalu disewakan kepada Loh Jit Choi untuk digunakan sebagai toko bunga. Jadi ini bukan rumah yang langsung bikin terus langsung tempat buat Sumpah Pemuda. Jadi ini ada sejarahnya. Terus di sini ada Stovia, sekolah dokter Jawa di Batavia yang didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dari penjuru dunia Belanda dari Hindia Belanda datang ke Batavia. Pada 1959, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur. Jadi kalau teman-teman sekiranya Hari Sumpah Pemuda tuh teman-teman yang nganggapnya hari libur, teman-teman masih salah ya. Jadi di sini hari nasional. Oke, kita lanjut ke ruangan kedua, tapi ntar gantian sama yang lain. Oke, bye. Nah, yang kedua ini adalah ruang organisasi. Ruangan ini mendeskripsikan sejarah terbentuknya organisasi-organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional. Nah, di sebelah sini juga kita bisa lihat ada beberapa majalah dan buku-buku
tentang organisasi pergerakan nasional nih. Nah, di sini, di sebelah sini ditampilkan sejarah-sejarah singkat tentang organisasi pergerakan nasional dan teknologinya juga touchscreen. Di sini ditampilkan vandel-vandel dari organisasi pergerakan nasional pada zaman dahulu nih. Yang ini adalah vandel Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI. Lalu selanjutnya ada vandel dari Jong Islamiyatan Bon, vandel Sumatranen Bon, yang selanjutnya ada vandel Pemuda Indonesia dan vandel Indonesia Muda. Sekarang kita masuk ke ruangan Kongres Pemuda 2. Nah, di sebelah kiri di sini ada patung-patung dari tokoh-tokoh yang ada dalam Sumpah Pemuda atau Kongres Sumpah Pemuda. Lalu di sini sebelah kanan saya ada video cuplikan tentang Kongres Sumpah Pemuda 2. Nah, di sini ada penjelasannya tentang Kongres Sumpah Pemuda, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Gedung Indonesia Club Gebouw, Jalan Kramat Raya 106, Weltevreden atau Batavia. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini, kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 5.30 sore sampai dengan 11.30 malam. Di ruangan ini pula, lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kali oleh penciptanya W.R. Supratman. Putusan Kongres Pemuda Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang diadakan di negeri Jakarta. Lalu sesudah mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sudah menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini. Lalu hasil kerapatan mengambil keputusan yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini ada penjelasan dari keluarga si Kong Lian. Bisa dilihat, Museum Sumpah Pemuda sangat berharga bagi kami, tetapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Maka dari itu, kami menghibahkannya untuk negara Indonesia. Bisa dilihat ya, di sini ada peninggalannya. Terus di sini ada biodata dari si Kong Lian. 1920 si Kong Lian adalah pemilik rumah di Jalan Raya Kramat nomor 106 Jakarta Pusat. Ia menyewakan rumahnya kepada pelajar di Verden sejak 1920. Kemudian ada ini pengelolaan gedungnya, ada dokumentasinya juga. Oke. Mungkin dari ruangan ini cukup segitu sih, kita lanjut ke ruangan 6. Guys, ini adalah ruangan ke-6 atau disebut juga Ruang Indonesia Raya. Ruangan ini mendeskripsikan sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pengunjung dapat mendengarkan secara langsung lagu Indonesia Raya berisi keroncong dan yang telah diaransemen ulang. Itu nanti kita akan kasih tahu sebelah situ. Tapi kita akan ke sebelah sini dulu. Nah, di sebelah sini ada replika biola dari punyanya Bapak W.R. Supratman atau Bapak W.G. Rudolf Supratman. Kemudian di sebelah sininya ada beberapa titel atau penghargaan kepada Bapak W.R. Supratman, dan di bawahnya ada naskah atau replika naskah lagu Indonesia Raya pada zaman dahulu atau pada tanggal atau
bisa disebut tanggal 28 Oktober 1928. Sebelah sini ada piringan hitam. Piringan hitam ini adalah piringan hitam pada zaman dahulu untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan ini ada sejarah-sejarah di sini, bisa kita geser-geser di layar. Ada sejarah-sejarah bukan perjalanan, tapi kisah lagu Indonesia Raya yang diubah-ubah terus sampai saat ini kita dengarkan. Kemudian di sebelah sininya itu ada alat pemutar piringan hitam yang tadi kita sebutkan tadi. Saya kurang tahu namanya apa, simbofon apalah, saya nggak tahu, kurang tahu. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke ruangan lain. Nah, jadi kita udah selesai explore Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dari ruang pertama sampai yang terakhir. Ya, udah pada capek. Dan total kita di sini 2 jaman ya. Di sini di museumnya berapa? Ada jam 2. Ya pokoknya kita 1 jam setengah atau 2 jam lah. Ya, sekitar segitu. Dah, nih teman-teman yang udah capek banget kayaknya, tapi nggak tahu sih. Tapi kita mau lanjut jalan-jalan. Iya, karena kalau udah ke Jakarta nggak jalan-jalan Betul. kurang afdol. Tapi kita nggak bakal bikin vlog lagi. Iya guys. Ini di privat aja ya. Iya, karena baterai Ahli udah low. Benar-benar. Say goodbye. Mobil gambar kan? Harusnya bilang